Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan keimanan, keislaman, keihsanan, dan juga kita masih diberikan oleh Allah sebuah kesempatan besar, yaitu bertemu dengan bulan penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Maka dari itu, patutlah kita selalu perbanyak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa bersolawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allah akan memberikan 10 kebaikan kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, penting kita ketahui sebelum kita beramal adalah dengan kita mempelajari ilmu yang nanti akan kita amalkan. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan, Man abadallaha bi ghairi ilmin kana may yufsidu aksar mimma yuslih. Yaitu barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia perbuat lebih banyak daripada maslahah atau kebaikan yang akan dia peroleh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, agar bulan Ramadan kita penuh dengan manfaat, penuh kebaikan, dan penuh pahala yang kita raih, maka kami akan menjelaskan beberapa hal yang disunnahkan atau dianjurkan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Sunnah-sunnah dalam berpuasa ini kami ambil dari sebuah kitab karya Syekh Umar Abdul Jabbar. Di dalam kitabnya Mabadi'ul Fiqhiyah, paling tidak ada 4 kesunahan yang ditulis oleh beliau di dalam kitabnya. Yang pertama, yaitu takhirus suhur wa ta'jilul fitrah, mengakhirkan makan sahur, kemudian menyegerakan untuk berbuka puasa. Hal ini tentu sejalan dengan hadis baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit yang pernah makan sahur bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya waktu antara makan sahur dengan azan subuh itu sekitar 50 ayat bacaan Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa makan sahur yang dilakukan oleh Rasulullah itu waktunya sangat dekat dengan azan subuh. Kalau boleh saya perkirakan, itu perkiraan 10 sampai 15 menit sebelum subuh. Dari hadis ini menunjukkan kalau makan sahur yang dianjurkan Nabi adalah dilakukan di akhir waktu menjelang fajar atau menjelang subuh, tidak di tengah malam atau bahkan tidak makan sahur, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian sunnah-sunnah puasa yang kedua yaitu fitru ala tamrin au ma'in. Di dalam kitab tersebut juga dikatakan bahwa fitru ala tamrin au ma'in, berbuka puasa dengan kurma atau segelas air. Selain dari kurma, tentu saja hal-hal yang lain ketika kita berpuasa adalah makan makanan yang manis-manis, kurma basah, kurma kering, susu, dan hal-hal yang lain yang manis-manis. Itulah yang disunnahkan ketika kita berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian sunnah-sunnah puasa yang ketiga yaitu tarku kalamul qabih, meninggalkan perkataan-perkataan kotor. Kenapa kita harus meninggalkan perkataan-perkataan kotor? Karena perkataan-perkataan kotor seperti riba, mencaci maki, termasuk menyebarkan informasi hoax, menyebarkan berita-berita bohong di sosial media, tentu saja akan bermasalah terhadap puasa kita. Puasa kita tetap sah, akan tetapi nilai pahala puasa akan dikurangi, atau bahkan bisa saja tidak mendapatkan pahala dari puasa sama sekali. Maka sunnah puasa yang ketiga ini, tarku kalamil qabih, kita tinggalkan jauh-jauh. Jangan sampai melaksanakan atau mengerjakan
perkataan-perkataan atau perbuatan yang buruk tersebut. Kemudian yang keempat, sunnah puasa yang keempat yaitu iksaru minas shadaqah wa tilawatil Qur'an. Kita harus memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Bersedekah bukan hanya dengan uang, bersedekah bukan saja hanya dengan barang, bersedekah dapat juga dengan pikiran, juga termasuk sedekah. Maka di bulan yang penuh rahmat ini, bulan Ramadan ini, kita harus memperbanyak sedekah. Karena orang yang bersedekah mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang bersedekah. Yang kedua, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Kemudian keutamaan sedekah yang ketiga, Allah sediakan pintu-pintu tersendiri di surga untuk orang-orang yang bersedekah. Dan keutamaan sedekah yang keempat adalah Allah bersihkan harta kita. Allah berikan keberkahan di dalam harta kita. Kemudian lanjut tentang sunnah puasa yaitu tilawatil Quran. Kita memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran apalagi di bulan suci Ramadan ini. Karena di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan atau 10 pahala. Kemudian Rasul melanjutkan, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka alif lam mim itu jumlahnya ada 3 huruf. 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan atau 10 pahala menjadi 30 pahala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka dari itu marilah kita sama-sama untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang masalah beberapa hal yang disunnahkan atau dianjurkan dalam berpuasa, yang seharusnya bisa kita laksanakan, baik berkaitan dengan makan sahur, baik yang berkaitan dengan berbuka puasa, juga tentang perkataan-perkataan buruk yang harus kita tinggalkan, juga memperbanyak sedekah dan membaca tilawatil Quran. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Intinya kita bisa menambah ilmu, karena ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa beramal tanpa ilmu, maka kita membutuhkan ilmu untuk beramal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.